96 FM Mercury, informatif inspiratif. Selamat berjumpa kembali. Nggak terasa seminggu itu perjalanan waktunya cepat sekali. Sekarang saya sudah harus kembali menghadirkan rumah inspirasi untuk Anda. Dan luar biasa karena tamu saya sore hari ini juga tidak kalah menginspirasi dari minggu yang lalu. Beliau sudah sangat senior ya di dunia perpolitikan kita. Menarik untuk kita ajak bicara nanti tentang bagaimana tema kita hari ini adalah anggota dewan adalah pengabdian. Berarti tamu saya ini memang seorang legislator yang juga politisi senior Partai Golkar. Beliau adalah Dr. Freddy Purnomo SHMH. Pak Freddy, apa kabar? Selamat sore. Selamat sore. Mungkin lebih dekat ke mikrofon. Ya, selamat sore Mas Rudi. Nama saya Aldi, Pak. Oh, Aldi ya? Iya. Oh, keliru. Kalau dalang gini Aldi, Pak. Oh, gitu ya? Nggih. Oh, gitu. Kalau di luar beda lagi namanya. Gitu ya. Kalau di luar apa? Jenenge apa? Hah? Kalau di luar yang tadi itu. Rudi ya? Iya. Wah, saya kenalnya Mas Rudi ya. Selamat sore Mas Rudi. Iya. Selamat sore untuk pemirsa semuanya. Dan terima kasih untuk Radio Mercury yang untuk kesekian kali Ya. saya diundang di Radio Mercury. Selamat untuk Radio Mercury. Baik. Dan hari ini kita akan mengulik, mencoba untuk belajar, mengambil inspirasi dari seorang anggota dewan. Banyak suara di sana sini begitu ya. Bahkan yang paling kita kenal itu kan 4D gitu ya. Duduk, dengar, diam, duit. Apakah memang itu juga yang kenyataan sebenar-benarnya? Nanti kita akan belajar. Beliau ini politisi yang sudah sangat senior dan saya coba untuk membuka data diri beliau terlebih dahulu. Pak Freddy Purnomo ini menyelesaikan strata satunya itu dari Fakultas Hukum Universitas Surabaya. Betul. Dari Ubaya ya Pak ya, alumni Ubaya ya. Iya. Hari Selasa kemarin saya ngobrol sama Pak Rektornya Ubaya. Oh, Pak Beni. Pak Beni Lianto. Ya, teman dekat itu Pak Beni itu. Pak Beni ya. Iya. Dan menarik karena Ubaya dapat hibah untuk membuat sebuah rumah seperti yang Renat Kasali buat, yaitu rumah perubahan kalau Pak Renat. Kalau Ubaya ini dapat hibah dari pemerintah pusat itu untuk merealisasikan rumah Mandira, bukan mandiri. Mandira kenapa? Karena mandiri dan sejahtera. Jadi untuk anak-anak yang pencari kerja, untuk job seeker, untuk ya itu. Ya, inovasi juga. Inovasi juga. Oke, baik, itu segera prolog saja. Dan kemudian Pak Freddy menyelesaikan studi S2-nya di Fakultas Hukum Universitas Erlangga. Kemudian mengambil program doktoral juga di UNER untuk S3-nya begitu ya Pak ya. Dan kemudian masih banyak pendidikan keahlian yang lain. Ceritakan sendiri saja Pak. Ya, kebetulan kami memang sebenarnya studi di Fakultas Hukum ini tidak disangka-sangka ya. Jadi, kenapa? Ya, cita-cita dulu sebenarnya ingin masuk di militer ya. Oh, iya. Kedokteran. Itu delalah akhirnya saya harus terdampar di Fakultas Hukum. Iya, mungkin ya Pak ya. Mungkin Gusti Allah ya tidak mentolo ya. Ganteng kayak Roy Martin katanya ini. Bahkan banyak yang bilang Pak Freddy ini mirip dengan Roy Martin. Amin. Bahagia sekali yang menjadi istrinya ya Pak ya. Amin. Luar biasa. Lo tidak boleh noleh Pak, tidak boleh. Terima kasih Mas Aldi. Terima kasih. Ya, oke. Jadi memang saya. Tapi memang cita-citanya dulu pengennya jadi tentara ya Pak? Tentara Pak. Oh. Ya, karena saya ini dari kakek segala itu juga. Anak kolong ya? Anak kolong Pak. Oh, gitu. oke. Tapi ya sudahlah, ini menjadi salah satu takdir ilahi ya, saya harus terima gitu. Ya, saya terima dan kemudian saya di Ubaya juga. Waktu itu tidak hanya sekedar mahasiswa, begitu saya pertama kali mahasiswa tingkat 1 itu sudah didapuk sebagai calon mahasiswa favorit gitu. Wih, tapi pasti bukan cuma karena gantengnya bukan ya? Nggak tahu ya waktu itu ya. Akhirnya saya didapuk dari berbagai aktivitas sampai saya sempat menjadi ketua senat mahasiswa, ketua badan perwakilan mahasiswa. Sekarang kalau salah apa istilah BEM ya? Ya BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa. Jadi semua aktivitas saya pegang. Bahkan di resimen mahasiswa itu saya cukup lama ya, mulai dari
Wadanyon 815 Universitas Surabaya, Danyon, terus saya ngerangkap juga ketua senat, terus dipercaya sebagai asisten 1 Resimen Mahasiswa Jawa Timur. Kemudian terakhir saya sempat menjabat kepala staf Resimen Mahasiswa Jawa Timur. Pada waktu itu masih komandan saya Pak Abdul Hamid, Brigjen Abdul Hamid almarhum. Terakhir jabatan beliau adalah Wali Gubernur. Gitu. Ya ini satu dinamika. Intinya kalau memang diinginkan oleh teman-teman, ya mau nggak mau harus kita menerima. Nah, sama halnya kami di dunia politik. Di dunia politik itu berawal saya angkatan 77 termasuk senior ya. 78 pada waktu sidang umum MPR. Saya salah satu yang sempat diajak oleh senior saya. Ya ada namanya teman saya itu Tommy Bakasi gitu, diundang. Fred ulang tahun anggonku lah, ulang tahun. Nah ternyata situ sudah membuat skenario untuk mau demo gitu, menolak istilahnya 78 pada waktu menjelang sidang umum, yaitu NKK normalisasi keguruan kampus. Nah, saya termasuk yang paling muda gitu. Akhirnya ya sudahlah, akhirnya harus berurusan dengan. Itu berarti masih S1 ya Pak ya? Masih S1, masih mahasiswa tingkat 2. Dulu kan tidak semester ya, tingkat 2. Oke. Nah, disitulah akhirnya saya ketemu dengan beberapa elit militer ya. Daripada kamu menjadi politisi jalanan, wis politisi sekali gitu. Nah, saya ketemu namanya Pak Anton Priyatno. Pak Anton Priyatno itu dulu adalah pembantu rektor 3. Beliaulah yang menginspirasi saya. Karena beliau termasuk anggota DPR termuda pada waktu itu, tahun 77. Tahun 77. Oh, jadi 77 Pak Anton Priyatno sudah, yang notabene ketua yayasan ini ya. Sekarang ketua yayasan Universitas Surabaya. Universitas Surabaya ya. Nah itulah mulai awal kami diajak beliau dan juga diajak oleh beberapa elit TNI Angkatan Darat, terus melo partai pisan. Nah, disitulah awal daripada kami terjun ke dunia politik. Dunia politik. Saya belum menjadi pengurus, hanya sebagai simpatisan di Partai Golkar. Jadi sejak awal memang ada di Golkar ya Pak ya? Iya. Sampai hari ini ya? Hatinya tetap Golkar ya? Kuning masih ya? Golkar. Luar biasa. Ya politik itu boleh kata dinamis ya. Saya pun dengan teman-teman lintas parpol biasa, perbedaan biasa. Tetapi dalam konteks bicara kebangsaan, kenegaraan, bicara pemerintah daerah Jawa Timur, kita sharing. Saya pernah menjabat sebagai ketua Badan Legislasi DPRD Jawa Timur, di mana proses saya di DPR pun juga perjalanan sangat panjang. 87 saya ini termasuk yang caleg termuda. Saya sudah caleg 87 belum masuk, 92 saya caleg lagi. 97 caleg, 99 caleg, 2004 caleg, 2009 baru jadi. Ya memang karirnya cukup panjang ya Pak ya. Ya memang politik ini kan ibaratkan kan hanya hobi ya, hobi. Kalau teman-teman bilang Pak Freddy apa pekerjaan saya dosen. Nah, sedangkan di dalam dunia politik DPR itu hanya menyalurkan hobi saya pada waktu saya menjadi aktivis mahasiswa. Oke. Itu prinsipnya itu. Menarik ini, karena dosen di satu sisi, politisi di sisi yang lain ini kan agak sulit untuk bisa diketemukan ya. Karena kan akademisi itu bicara soal ini, padahal politik itu katanya loh Pak ya, saya nggak tahu ya, katanya itu nggak pernah ada lawan sejati, nggak ada kawan sejati, semuanya bisa sangat cair begitu ya. Artinya kan beda sama akademisi yang harus nah menarik ini, bagaimana kemudian Pak Freddy bisa memakai dua baju ini? Seperti apa kemudian mendisiplin diri Pak Fred? Jadi gini, saya harus bisa menempatkan diri, di mana di dalam dunia pendidikan itu kan jelas itu adalah satu kebebasan ya, dalam dunia akademisi, saya harus bisa menempatkan diri. Kalau saya di dalam dunia pendidikan, saya melepaskan atribut saya sebagai orang politisi. Di mana kita harus menghargai, menghormati bahwa kampus betul-betul steril dari politik praktis. Tapi dalam artian politik pendidikan atau pendidikan politik saya kira ada ya. Betul. Mahasiswa kan mulai masuk dulu zaman saya ada pendidikan pedoman P4 ya. Pedoman penghayatan pengamalan Pancasila. Pancasila ya, P4 itu Eka Pasca Pancakarsa. Itu kan salah satu pendidikan politik ya. Terus ada mata pelajaran tentang masalah Pancasila. Itu juga pendidikan politik. Nah, begitu muncul NKK BK 78,
bahwa kampus harus steril dari dunia politik. Nah, termasuk kami salah satu yang menolak pada waktu itu. Saya termasuk ya berhadapan dengan teman-teman yang pro pada NKPKK. Yeah. Tetapi apapun keputusan pada waktu zamannya Pak Daud Yusuf, ya tentunya kami ya mau nggak mau ya sudah harus menghormati, apalagi dengan motivasi daripada senior-senior kami pada waktu itu, ya sudah kamu harus menerima apa yang menjadi satu keputusan dari pemerintah. Ya sudah, disitulah kami harus menyadari dan kami harus menempatkan bahwa kami kalau bicara politik di luar kampus. Kalau bicara pendidikan politik boleh di kampus. Boleh di kampus. Nah, kalau pendidikan politik dalam artian kan secara general, tidak bicara dalam konteks politik praktis. Tidak pernah dikomplain Pak oleh Pak, kenapa kok terlalu politis begini cara mengajarnya atau apa, enggak ya? Tapi saya tidak pernah membawa warna politik. Atributnya itu pernah. ya. Sampai sekarang pun saya nggak pernah. Luar biasa ya. Dan ini memang butuh konsistensi ya. Dan ini bukan pekerjaan mudah kan Pak Freddy, benar ya? Saya kira ya tanpa saya beritahu mereka tahu. Oh, Pak Freddy adalah sekarang anggota DPRD, seorang politisi. Jelas DPRD adalah tugas dari partai, ya pasti tahu. Tetapi saya tidak pernah membawa atribut partai ya. Partai saya Partai Golkar. Ya. Tetapi kalau mahasiswa kami satu ketika, Pak, saya butuh studi lapangan. Ya monggo, saya ajak ke gedung DPR. Dan saya paling sering menerima teman-teman mahasiswa ya, lintas perguruan tinggi ya, termasuk BEM itu, ya mereka selalu diskusi tentang masalah pendidikan politik gitu. Nah ini adalah salah satu tanggung jawab moral saya sebagai seorang pendidik dan juga mungkin dipandang sebagai senior. Ya kami sampaikan pada beliaunya. Ya, dalam dunia politik itu adalah nilai yang kamu lihat. Kenapa saya katakan nilai? Bahwa Anda bisa melihat platform daripada partai politik apa yang Anda inginkan gitu. Saya samain gitu. Ini dalam konteks pendidikan politik. Tetapi kalau kamu mau ikut politik praktis ya harus langsung terjun, jangan membawa atribut alma mater. Itu jelas nggak boleh. Kalau dulu boleh Pak. Nah, zaman Orde Baru itu terus terang aja, kampus saya termasuk namanya kampus Weringin kan gitu toh, tapi sekarang nggak boleh Pak. Alumni sudah nyebar di mana-mana gitu. Ya, jadi memang Pak Freddy ini mengalami beberapa generasi ya, mulai Orde Baru begitu ya sampai di Orde Reformasi seperti sekarang ini, tentunya sudah cukup banyak makan asam garam, artinya bisa memilah dan menempatkan segala sesuatunya secara proporsional ketika sebagai dosen. Tapi sebenarnya begini Pak, apakah memulai karir sebagai dosen lebih awal daripada kemudian memutuskan untuk menjadi seorang politisi, atau dua-duanya jalan bareng? Kebetulan saya bersama-sama bareng ya. Jadi saya itu pada waktu masih mahasiswa tingkat 2 atau tingkat 3, pada waktu itu saya dikirim oleh kampus saya Universitas Surabaya untuk mengikuti penataran P4 tingkat nasional. Kemudian saya masuk dalam kategori sebagai penatar. Makanya saya oleh BP7 Provinsi Jawa Timur pada waktu zamannya Pak Karsono, saya diangkat. Diangkat sebagai salah satu penatar atau manggala BP7 Provinsi Jawa Timur pada waktu itu. Saya termasuk yang termuda. Ya nun sewu Mas Aldi. Namanya anak muda dulu rambut saya masih gondrong. Belum masuk Menpan. Tambah ganteng lah dia. Akhirnya saya diingatkan, Lele, tolong rambutmu dianu. Sebelah saya waktu itu anggota TNI Angkatan Laut waktu itu. Iya, karena menatar nggak mungkin juga kalau gondrong ya. Saya potong lah. Setelah itu setelah aktif di Menba, malah lebih cepat lagi gitu ya. Seperti militer gitu. Nah di situ sudah memulai saya di dunia sebagai tenaga pendidik ya. Nah, samping itu juga saya pada waktu belum sarjana, saya juga nyambi sebagai mengajar di sekolah-sekolah swasta. Ya namanya pada waktu itu ya orang tua tergolong ya pas-pasan ya, saya harus mikir untuk kehidupan sehari-hari ya. Waktu itu tidak saya sia-siakan. Begitu ada celah untuk kami mengajar, saya ngajar di sekolah-sekolah swasta. Ya kebetulan pada waktu itu ya termasuk pendidikan
P4, terus juga saya waktu itu juga masih masih menguasai dari komputer ya. Dulu ada namanya Botstar, DPS, Lotus. Itu kan masih langka pada waktu itu. Pada waktu saya sempat waktu kerja di salah satu perusahaan komputer, saya punya keahlian di bidang komputer. Itu saya lakukan. Dan itu yang mengawali kami mengajar. Jadi waktu muda sebelum sarjana saya sudah ngajar. Lah sempat jeda. Lah kemudian waktu karena kesibukan saya ya di organisasi, jadi bukan hanya organisasi di partai politik, jadi ada berbagai kegiatan ya, baik organisasi kepemudaan pada waktu itu. Berarti memang juga, sejak muda memang sudah senang sekali berorganisasi ya? Lah kebetulan sampai kadang-kadang saya gini, saya sampai sungkan pada waktu itu. Pernah satu ketika saya tuh menjabat sampai 7 jabatan. Oh iya? Padahal sudah saya tolak pada waktu itu, tapi karena teman-teman pada waktu mengendaki sudah Fred, dulu kan enak kita kompromi ya. Jadi apa ya, di organisasi kita nggak ada interest kepentingan pribadi, nggak ada. Bahwa kami lakukan sebagai seorang aktivis di organisasi itu adalah untuk kepentingan bersama, untuk membesarkan organisasi. Dan itu yang terjadi gitu. Dan sampai sempat di resmen mahasiswa, bahkan pada waktu zamannya Pak Larso gubernur, saya didapuk sebagai pengurus Karang Taruna Jawa Timur, FKT, Forum Komunikasi Karang Taruna Jawa Timur. Saya bingung. Ya memang saya dulu pernah aktif di Karang Taruna waktu masih SMA waktu itu ya. Tahu-tahu saya sarjana, saya diminta menjadi pengurus FKT. Nah kebetulan pada waktu itu ketuanya Epi Indra Kalan almarhum, terus sekretarisnya itu Joni Maliki sekarang profesor, dia di PAN ya. Kemarin ketemu saya bendahara waktu itu. Nah begitu Mas Epi selesai, saya didapuk sebagai sekretaris, ketuanya Mas Didik Soekardi. Terus didapuk lagi jadi ketua sampai 2 periode, sampai zamannya Pak Basofi, sampai zamannya Pak Imam Utomo. Akan saya mundur gitu. Ya, mundur pun nggak boleh gitu loh. Sebenarnya itu seni, organisasi seni. Kita maknai bahwa di organisasi itu bukan hanya semata-mata untuk interest kepentingan kita pribadi, tetapi untuk membangun kebersamaan, terutama dalam hal untuk mengisi pembangunan guna kepentingan bangsa dan negara. Itu yang menjadi salah bagian dari misi kami di organisasi. Apapun perbedaan, ya toh, urusan bangsa, urusan negara, urusan rakyat ini menjadi prioritas. Jangan sekali-sekali memikirkan interest kepentingan saya pribadi. Itu yang saya lakukan sekarang. Nah, kadang kok so idealis, bukan. Memang ya sudah. Soal masalah rezeki apa ya Gusti Allah sudah pasti lah. Kalau saya beraktivitas apa ya pasti. Ya, kalau saya ngajar ada honor, kan gitu toh. Nah, saya sebagai narasumber pasti ada honor. Ya sudah itu mencair. Di eranya Pak Basofi saya dipercaya sebagai salah satu EU di salah satu organisasi sampai menangani event kehadiran RI 1 pada waktu itu namanya Pak Harto 2 kali. Ya itu satu ridho toh. Itu yang saya termasuk saya ketemu dengan beberapa aktivis, Idrus Marham itu juga teman ya. Teman ya, sahabat ya, ini berjalan dengan sendirinya gitu. Termasuk di partai politik sampai saya terakhir menjabat sebagai ketua harian DPD Golkar Jatim. Sampai hari ini ya. Kalau boleh dibilang sudah berapa tahun berkarir di politik? Saya di Golkar 78 sampai hari ini ya. Tahun 80 saya ikut pendidikan karakter des ya. Saya angkatan dengan almarhum Mas Fajar yang baru saja meninggal itu. 80 saya ikut pendidikan karakter des, ya sudah 40 tahun lebih ya. Kalau hitungan saya 80 42 itu, tahun ya. 42 tahun. 87 tahun. Saya masuk pengurus di Golkar Jawa Timur. Saya pernah megang LBH dan sampai terakhir saya menjabat sebagai ketua harian itu tahun 2020. 42 tahun dengan lika-likunya, banyak teman juga yang kemudian tersangkut kasus ini dan itu. So far yang namanya Freddy Purnomo masih lancar terus, berarti kan memang tidak ada yang diingkari dari yang disampaikan barusan ya. Insya Allah. Bahwa semua itu memang harus amanah begitu ya. Baik Pak Freddy, saya juga pengen karena kita ini kan di Rumah Inspirasi, bagaimana kemudian seorang politisi mencintai lawan jenisnya. Nanti saya akan tanyakan ke beliau begitu ya. Bagaimana dulu jatuh cintanya, apakah terus misalnya diajak ke Golkar atau ya apa? Nah, itu kan menjadi catatan menarik. Tapi kita break dulu ya Pak Freddy. Kita ke iklan dulu.
Kita lanjutkan kembali. Tadi saya sudah menjanjikan untuk menanyakan kepada beliau, mengulik sedikit lah ya, masa remaja ataupun masa di saat-saat apa masih memutuskan untuk wah ini kan mesti punya pasangan begitu ya. Tapi by the way Pak Freddy lahir di mana? Surabaya. Wah, arek Surabaya ya Pak? Asli Surabaya, arek Perak Pak. Arek Perak ya. Oh, Ya. kalau Perak dulu kan dikenal dengan nama Korak ya dulu ya. Lah. Komando Perak ya. Paling salah satu. Bayangan Malam, SS100. Loh, alah, luar biasa. Pasti Ya. kan di Perak semua tuh. Mandos, manusia dosa. Manusia dosa loh. Ini kocoknya Pak Suwarwito ini. SD, SMP, SMA di sana semua saya. Iya, iya, SD iya, saya iya. di SDN Bali Buru, sekarang jadi SDN Perak Barat 4. Terus SMP Negeri 7, Tanjung Sodari. Terus SMA Negeri 8, dulu Jalan Penjara. Sekarang Pidana Karya. Ya, ya, Saya di ya. Perak semua. Jadi kumpul bangun Perak apal wes. Gitu ya. Berarti memang tidak pernah meninggalkan Surabaya sampai hari ini ya. Saya nggak pernah. Oke. Iya. Nah, ketemu Bu Rina di mana? Nah, jadi gini, kebetulan saya ini kan saking seringnya aktivitas ya. Pada satu ketika saya sadar, Pak, umur saya sudah 31 tahun. Belum punya pacar gitu. Oh ya. Nah, Loh kan. kebetulan Masa ganteng-ganteng 31 tahun belum punya pacar ya? sing istri akeh, tapi belum cocok gitu. Belum cocok. Oh. Satu ketika saya kan punya keluarga pada waktu itu. Beliau kan menjabat di Jawa Tengah. Di Akpol ya, saya Akpol. Nah, kebetulan istri saya ini sahabat daripada keluarga saya di sana gitu. Ketemulah saya itu dengan calon waktu itu. Calon ini. Ya, dengan istri saya. Sekarang jadi istri ini gitu. Oh, yang penggo berarti ini ya, pek tonggo ini ya. Tonggo. Yang nggak ada pacaran ya. Saya proses. Oke. Satu ketika harus waktu itu Pak D saya meninggal ya setelah mendampingi Taruna Lasitarda di mana? Sulawesi Utara. Nah, kebetulan terus dia melayat ke Surabaya gitu waktu itu. Saya antar pulang, guyon. Kau sudah pacar durung? Kenapa sih Mas? Lah kalau dulu wis ambil aku ya ngono. Yo. Itu poin sudah. Saya bilang ini apa orang bilang keterlaluan ya. Akhirnya ya nama pacar saya Farida Matarina ini, nah, mulailah kontak-kontak los delala adik saya itu keburuan nikah. Kalau Bu Rina aslinya dari Istri saya Jogja. Jogja, cuma lama di Semarang. Oh, jadi PDKT-nya Surabaya Semarang ya waktu itu ya? Iya, ya jadi waktu itu by telepon aja, telepon kantor nyuri-nyuri, telepon pacaran melalui telepon. Gitu, Oke. Akhirnya saya ditantang, Mas, aku gelem melu nang Jakarta ngadiranmu, tapi aku lamar dicik gitu. Oh. Ya tak lamar. Oh. Jadi prosesnya nggak lama sudah. Iya. Setahun ketemu nikah sudah. Ya alhamdulillah sampai sekarang saya masih bisa menjaga rumah tangga ya. Rumah tangga ya. Berarti istri satu Pak ya? Ya cukup satu lah. Cukup satu lah. Iya. Kalau teman istri memang kan teman nggak apa-apa teman. Tapi bukan teman hidup. Teman hidup hanya satu, istri saya gitu. Ya. Oke. Sebagai seorang aktivis itu yang pasti di mana-mana dikenal orang tuh. Tapi ya ojo ngelirik-ngelirik. Iya, saya percaya Pak Freddy baik. Dengerin nanti ya. Jadi nanti kalau misalnya mau cari suami ya sosoknya kayak Pak Freddy Purnomo lah ya. Dan Bu Rina bangga banget pasti mendengarkan semua ini begitu. Dan setelah jadi ya sederhana begitu ya, Iya. Pak Freddy ya masa mudanya ya. Saya sama istri saya ini nggak ada proses, kalau saya bilang nggak ada proses pacaran kayak anak muda harus ya kayak apa, jadi Semarang saya Surabaya ya by telepon aja gitu. Iya. Setelah saya lamaran bukan cincin, kira-kira 3 bulan saya menikah. Itu pun istri saya masih di Semarang, saya di Surabaya. Oh begitu. Ya tapi karena ya komitmen, saya tantang istri saya waktu itu, ya segini aku tak ngalah nang Semarang, ojo Mas, aku nang Surabaya gitu. Nah, udah akhirnya saya meneruskan bakat saya di politik di Jawa Timur. Di Jawa Timur ya, oke. Begitu menikah malah lebih mantep lagi karena sudah punya tanggung jawab gitu ya, artinya ada perubahan-perubahan barangkali ya Pak Freddy ya. Kalau saya bilang itu hanya salah satu kewajiban sebagai manusia ya. Ya kita harus berpasangan, ya tentunya kita harus punya keturunan. Itu prinsip ya. Yang saya syukuri pada istri saya hanya satu, pengertian.
Dia sebagai saya sebagai seorang politisi. Nah istri saya sebenarnya juga nggak pernah komplain gitu Bu Rina dengan profesi sebagai politisi kan, apalagi di era-era tertentu perjalanan Partai Golkar ini kan nggak mulus begitu ya, bahkan kantor DPD yang ya apakah nggak pernah nggak ada kekhawatiran begitu biasanya, karena kalau ibu-ibu itu kan sebagai istri itu kan khawatirnya lebih lebih tinggi gitu. Gimana waktu itu Pak? Saya melihat istri saya juga cukup dewasa ya. Dia sudah pernah berkarir di salah satu perusahaan di Semarang. Istri saya pernah ikut pendidikan kader Golkar. Paling nggak dia sudah tahu gitu loh. Sudah siap. Ya kalau sering saya tinggal, pada waktu merintis rumah tangga awal-awal ya kita kan ya harus namanya memberikan mencari nafkah, tempat tinggal, itu kan harus perjuangan gigih ya. Ya tentunya istri saya harus memberikan mengertilah bagaimana sebagai seorang aktivis pada waktu itu. Ya samping juga saya juga bekerja sebagai seorang dosen dan juga konsultan di beberapa perusahaan. Ya semuanya dalam rangka untuk mencukupi rumah tangga saya. Ini perjalanan yang cukup. Dan sampai sekarang ini kalau dibilang ya itu sudah konsekuensi gitu. Saya mensyukuri bahwa istri saya penuh pengertian. Sampai sekarang ya kadang-kadang saya di rumah itu 3 hari, 4 hari, 3 hari di luar. Sudah sama-sama saling percaya. Makanya Pak Freddy sudah tidak bisa ke lain hati ya Pak ya. Buat saya ya sudahlah, itu namanya jodoh ya. Prinsip hidup itu kan harus saling mengisi. Betul. Jangan menyakiti. Betul. Ake ngalah, ambek wong wedok ake ngalah. Oh gitu ya. Oh alah, dengerin lah ya. Ake ngalah. Kita ke penelpon dulu. Selamat sore, Mercury. Selamat sore. Ya, selamat sore dengan? Saya Alex. Pak Alex. Ada yang mau ditanyakan untuk atau ada yang ingin di-sharingkan untuk narasumber Pak Freddy Purnomo? Iya. Saya ini ingin tahu, biasanya kalau saya tahu kalau Pak Freddy ini kan anggota DPRD ya. Iya, betul. Ya. Biasanya kalau namanya anggota DPRD, kalau pada saat kampanye itu pasti janjinya yang manis-manis ya. Terus pada kenyataannya kalau sudah duduk di kursi DPRD mungkin umumnya mereka yang janji-janji yang dulu pernah disampaikan pada saat kampanye tidak sesuai dengan kenyataannya pada saat sudah menjabat sebagai DPRD. Begitu. Anggota DPR. Biasanya umumnya begitu. Gitu. Ya, sebentar. Ya. Pak Freddy mengenali Pak Alex. Sempat kenal sama Alex. Kalau nama Alex sih banyak yang saya kenal ini. Alex yang mana saya nggak tahu. Kalau ini? Kalau saya nggak tahu ini Pak Alex yang mana ini, saya nggak tahu. Apakah satu alma mater dengan saya nggak tahu. Pak Alex di mana? Pak Alex tinggalnya Pak Alex? Saya di Tuban saya. Kebetulan di tempatnya Bapak Dapil Tuban. Oh, siapa? Tinggal di mana Mas Alex? Saya di desa Ngelar. Desa Ngareal. Kecamatan? Desa Ngaral. Oh, Rengel. Iya, Rengel. Rangel. Tapi sebenarnya Pak Alex ini kan punya nama asli ya. Nama aslinya siapa, Pak? Kenapa? Nama aslinya siapa? Perlu disebutin nama aslinya? Iya, karena tidak dikenali kan harus disebutin nama aslinya. Iya. Karena nggak sayang nanti. Nah, karena nggak sayang, siapa ini nama aslinya? Iya, sebelum saya kenalin nama asli saya mau cerita sedikit. Mungkin saya kenal sama Pak Freddy. Pak Freddy dulu masa kecilnya tinggalnya, saya dulu pernah kenal sama teman-temannya Pak Freddy. Pak Freddy dulu pernah tinggal di Ikan Tongkol ya, kalau nggak salah ya. Betul, 100. Iya, Ikan Tongkol. Iya. Dulu pernah juga, saya kenal, pernah di SMP Negeri 7 ya. Betul. SMP. Nah, berarti kan cakuy ya. Samaran lah sama ini. Ya. Betul. Iya. Aktivis. Kalau Pak Freddy ini aktif memang. Oh gitu ya. Orangnya aktif di organisasi dulu waktu masih kuliah sampai itu. Dan saya lihat orangnya idealis. Oh. Sangat idealis.
Kalau sudah A ya A, B ya B, nggak bisa diputar-putar lagi. Oh, gitu Orangnya ya. sangat-sangat idealis sekali gitu. Ya bagus lah. Ya bagus lah. Tapi, jadi orang hidup punya prinsip dalam arti gitu harus ya. punya prinsip. Itu memang gitu. pegangan saya, Mas Alek. Ya, sudah mulai mengenali Alek ini siapa? Mas Alek SMP 7 tahun berapa, Mas? Ya mungkin di bawahnya Pak Freddy ya, jauh di bawahnya Pak Freddy. Oh, jauh di bawahnya ya. Dulu SMP 7 71 73 lulus. Iya. SMA 8 74 76 lulus. Oh, oke. Nah, saya ya kalau nama Alek saya Gak kenal. nggak asing. Mas Alek, Banyak teman saya Alek kenal banyak. kenal sama Tony enggak, Mas Alek? Oh, Tony Smolawaru. Bukan, Tony, pokoknya saya kenal Tony, kenal sama Tony ya Mas Alek ya, kenal ya? Kenal saya. Kenal. Saya sendiri Tony ya. Loh Saya ini kenal Tony sama toh? Pak Freddy. Lo alah. Iya. Lo alah. Enggak. Tony itu ada dua. Tony adik saya, juga Tony ketua alumni SMP 7 angkatan saya. Iya, Ton. Saya Apa, Ton? Aku Tony adiknya Mas Freddy. Astagfirullahaladzim. Loh, ya kan ini kerjanya anak-anak ini, Pak. Kerjanya anak-anak ini. Iya. Kalau Tony adik saya, Pak. Loh, lah, Adik iya. saya. Mas Nggak Tony. perlu tak jawab. Mas Tony, Pak Freddy ini masa kecilnya gini, kakak ini termasuk yang kakak yang baik hati, tidak sombong atau nakal atau Ya. badung, gimana? Ya mungkin masa kecil ya normal-normal saja pada umumnya. Sama ya, artinya nggak sampai badung yang kayak gimana gitu nggak ya? Oh enggak. Ya normal-normal aja. Normal aja. Cuman ya aktif di organisasi saya lihat. Sejak muda ya memang ya. Sejak lulus SMA ya kuliah ketua Oke. senat, ketua menwa. Sampai nggak sempat pacaran ya katanya ya. Langsung ketemu sama Bu Rina wis langsung dilamar ae wis. Wis pacar apa gurung wis ae mbek aku ae lho, enak ae padane tuku opo. Itu poin. Iya. Iya. Tapi Mas Tony sebagai seorang adik apa kelebihan Mas Freddy ini di mata Anda? Ya saya lihat memang orangnya idealis ya. Idealis ya? Jadi idealis, punya prinsip ya, istilah kalau punya prinsip itu kan wajib ya, bagus lah untuk tidak bisa dipengaruhi gitu kan. Jadi kalau sudah ya semua tujuannya idealis dan prinsip tujuannya untuk kebaikan ya, untuk kebaikan bukan untuk jago-jago, bukan untuk kebaikan. Jadi saya lihat di sini memang kalau Mas Freddy ini memang hidup memiliki prinsip, jadi ya bagus idealis dan prinsip. Ya, gitu. Punya prinsip. Ya artinya hidupnya seorang Freddy Purnomo ini sejak muda sampai sekarang ya idealis, berprinsip dan lempeng-lempeng aja ya, nggak ada menggolnya ya. Ya. Biasa. Oke. Ya manusia memang nggak ada yang sempurna lah ya. Baik. Tapi minimal punya idealis dan punya prinsip hidup. Jadi nggak macam-macam lah. Ya. Nggak macam-macam lah gitu. Mumpung bisa ngobrol, didengarkan banyak orang, apa yang ingin Anda sampaikan sebelum saya break ke iklan? Silakan disampaikan ke Mas Freddy. Mas Tony. Ya, saya sebagai adik berharap kakak saya sebagai anggota DPRD provinsi bisa menjaga amanah. Baik. Dalam bersikap, bertingkah laku, tetap tidak berubah walaupun sebagai anggota DPRD tetap tidak berubah, jangan sombong, jangan arogan, tetap prinsip, harus amanah. Itu yang penting harus amanah. Oke. Gitu. Baik. Terima kasih banyak waktunya Mas Tony. Sama-sama. Oke. Sama-sama. Matur nuwun sudah bisa berkolaborasi dengan anak-anak di Posko tadi ya. Oke. Terima kasih Mas Tony. Ya, oke. Selamat sore. Waalaikumsalam. Dijawab nanti Pak Freddy soal amanah dan lain sebagainya karena kita break iklan dulu ya. Kita ke iklan dulu sahabat Mercury. Baik, kita lanjutkan kembali. Waktu kita sisa 15 menit. Menarik tadi ya ketika Pak Freddy tidak mengenali adiknya sendiri. Tadinya sih kita mau teleponin cewek begitu ya, biar lebih wow, tapi nanti takut ada yang semaput ya. Kalau nggak kuat kan nanti ada yang semaput, repot lah. Bu Lita, terima kasih sudah mampir di perbincangan ini. Pak Freddy, saya melihat beberapa politisi di Indonesia, ini pertanyaan Bu Lita.
basicnya adalah akademisi. Saat mereka menjadi akademisi, mereka adalah sosok yang idealis. Tapi ketika menjadi politisi, ya, idealisnya meluntur karena beberapa di antaranya menjadi koruptor. Apakah menjadi legislatif bisa mengubah karakter? Ini mungkin cocok dengan tadi yang diingatkan oleh Mas Tony Purnomo, ya. Silakan Pak Freddy komentarnya. Jadi gini, semua aktivitas kan amanah ya. Kalau kita mendepankan namanya amanah di DPR, ya benar beberapa. Saya ini kan produk lama ya. Ya. Di DPRD ini sebenarnya dibilang fasilitas itu berlebihan ya tidak, ya tidak. Jadi ya istilahnya cukup sesuai dengan norma yang sudah ditentukan oleh perundang-undangan yang ada tentang kedudukan dan keuangan DPRD. Nah, kalau ada politisi yang berubah, tentunya mereka berangkat bukan sejatinya sebagai seorang aktivis. Kalau teman-teman kami yang pure dari aktivis, ya ada juga yang mereka terjebak dengan hal-hal yang ya istilahnya orang bilang orang Jawa Timur kemaruk ya, akhirnya ujung-ujungnya ya menyalahgunakan wewenang itu ada. Tetapi secara umum kita masih bisa menjaga. Dari sekian politisi yang ada, saya jujur aja, saya katakan memang peluang untuk membuat sesuatu yang nyeleneh itu dimungkinkan gitu. Nah, tergantung pada naluri kita. Kalau kita ingat bahwa amanah daripada konstitusi kita ini adalah wakil rakyat ya. Yang kedua yang kita harus sadari adalah tentunya kita bicara tentang konsistensi. Nah, saya tidak terlalu kaku, tidak terlalu idealis, tetapi saya punya prinsip. Punya prinsip, apalagi negara kita adalah negara hukum. Makanya saya sering kali ini bicara, teman-teman bilang sok idealis, sok normatif. Kalau kita nggak bicara normatif, kapan lagi? Saya begitu. Saya memang aliran saya normatif. Apa yang sudah kita putuskan harus kita kawal, harus kita hormati. Itu prinsip buat kami. Nah, kemudian ada pola hidup. Saya kira itu adalah perbuatan nyeleneh. Ya, saya akui jujur memang. Kadang-kadang kita ini di daerah ini kan sebagai pejabat daerah, bukan pejabat negara loh mas. Nah, pejabat daerah jadi beda dengan DPR RI. Terus kedua ada hak protokoler. Nah, tetapi kita menyadari, maksud sih DPR ini ibaratkan pekerja outsourcing 5 tahunan. 5 tahunan kita akan kembali lagi pada basic kita. Lah moro-moro 5 tahun kita lupa jati diri. Nah, budaya malu yang harus kita pegang. Betul. Intinya gitu. Saya tidak menutup kemungkinan teman saya pun ada sekarang itu. Bahasanya gini, saya tidak mencampur urusan pribadi mereka ya. Pendapatan, penghasilan itu sama. Tapi tumpaane nang dindi di kawal patwal. Nah, saya juga bayangkan, saya itu malu Pak. Seandainya sekarang saya menjadi seorang pejabat, gaya saya seperti Pak Basofi. Pak Basofi kemana-mana itu, walaupun dia punya hak protokoler, dia sering nyeleneh naik sepeda motor sendiri. Sama hal sekarang ini. Begitu kemarin karena pandemi ya, saya punya supir Pak, karena luar kota. Saya mencoba tidak pakai driver sekarang. Ya alhamdulillah, saya perjalanan ke Bandung, ke Jakarta, ke Nyetir sendiri? Nyetir sendiri. Ya kalau capek, berhenti. Apalagi dengan fasilitas infrastruktur jalan tol kan sudah bagus. Ya kita ke rest area istirahat. Kalau kita misalnya mau ke Jakarta, ya kita transit di Semarang. Tidak harus sering. Malah enjoy saya. Enjoy itu. Kembali muda lagi gitu. Bapak kepala 6 tuh ya dengan kayak gitu. Pokoknya yang penting gaya hidup saya itu tidak berubah sejak dulu sampai sekarang begini ini sudah. Soal masalah rezeki ya toh itu tadi Pak. Rezeki itu memang terukur ya, teratur ya sudah harus kita nikmati. Ya dengan pendapatan kita yang ada itu ya sudah sebisa mungkin kita nikmati gitu. Nah, kalau misalkan kurang ya jangan kita berlebihan untuk yang aneh-aneh gitu. Ya dengan yang ada ini kita sesuaikan. Kalau ada lebih ya kita tabung. Nah, tapi dengan kondisi sekarang bukan kami mengeluh, memang kondisi teman-teman DPRD Provinsi Kabupaten Kota akhir-akhir ini sejak Perpres 33 ini memang
beda Pak dengan era kami di periode Beda, pertama ya. kedua. Ya, tapi saya berprinsip bahwa itu tadi di flyer panjangan ya, bahwa DPR itu adalah pengabdian. Itu prinsip saya. Ya, ya. Siapapun yang mereka butuh menyampaikan aspirasi, selama saya masih ada waktu, kesempatan, saya akan terima. Diterima, Saya ya. tidak pernah menolak aspirasi oleh masyarakat. Ya. Sejak saya jabat di Ketua Badan Legislasi 2009-2014, 2014 sampai 2009 saya Ketua Komisi Bidang Hukum, saya tidak pernah. Sekarang di Komisi A ya Pak Saya Freddy, ya? anggota biasa Komisi A. Sampai sekarang tanggung jawab saya sekarang walaupun belum selesai, yaitu terkait dengan keberadaan surat ijo. Ada 48.000 persil di Surabaya. Ini saya masih ngawal. Dan saya sungkan bahwa para pengawal ini senior saya semua. Ada namanya Pak Farid dulu, mantan Bupati Lamongan dulu juga. Pernah menjabat Kepala Biro Humas di Provinsi Jawa Timur. Ada Pak Anton Priyatno yang pernah di DPRD Provinsi 2 periode, DPR RI 2 periode. Lah itu saya masih ngawal sekarang. Keberadaan surat hijau ini saya masih kawal. Itu bukan hanya surat hijau aja. Saya tadi ada problem di Sidoarjo. Kemarin habis berapa minggu lalu habis hearing supaya kita membuktikan bahwa ini ada persoalan yang terjadi di masyarakat. Saya tadi turun ke lapangan. Ke daerah Sedati Sidoarjo itu. Sedati ya. Saya ninjau ke lapangan, ya memang setelah saya cermati ini ada kesalahan persil. Jadi ya saya tidak mengatakan akal-akalan ya. Ya kok bisa salah persil itu ya. Diukur di petok ini kok yang masuk petok ini. Ya, ini harus dikembalikan. Nah, sekarang kebetulan ada di wilayah hukum, lagi di sengketa di pengadilan, saya tidak bisa intervensi. Tetapi saya bisa berpendapat, apalagi basic secara hukum. Ini ada kesalahan administrasi yang harus dibenahi. Gitu. Baik. Kemudian ada Iwung. Saya nggak tahu Iwung ini cowok cewek ya. Selamat sore Mas Aldi, saya Iwung mau tanya, apakah yang bukan wilayah dapilnya konstituen, apakah nggak diopeni? Boleh nggak minta anggaran untuk kegiatan positif, misalnya bedah rumah, membantu usaha lansia kurang mampu, membuat tandon air desa. Caranya gimana ya? Terima kasih penjelasannya. Baik, Mas Iwong atau Mbak Iwong itu cowok apa cewek ya? Cowok kali ya. Oke, Pak Mas Iwong, itu pertanyaannya ya. Gimana Pak Freddy? Kalau di luar dapil itu memang nggak diopeni ta? Jadi gini, dapil itu kan hanya untuk basic untuk pencarian suara ya. Kita ini kan proporsional terbuka berbasis distrik. Jadi tetapi kalau kami sudah duduk di DPRD Jawa Timur, yang kita bicara bukan hanya dapil, tetapi adalah Jawa Timur, provinsi yang kita pikirkan. Jadi Pacitan, Sumedang sampai Banyuwangi itu adalah wilayah Jawa Timur. Nah, tetapi kalau misalkan ada problem di satu tempat atau mungkin butuh aspirasi, silakan, tidak apa-apa. Nanti semua aspirasi itu kan tidak harus berbasis dapil. Tetapi yang terkait dengan masalah dapil ini, kami kan punya reses Pak. Nah, reses itu ada jaring aspirasi di daerah. Dan tentunya banyak usulan, pendapat, masukan. Nah ini kami bawa ke provinsi. Menjadi namanya pokir. Ya. Pokok-pokok pikiran. Nah ini nanti digodok menjadi satu oleh program di Jawa Timur gitu. Nah apakah di luar dapil mengajukan itu apakah tidak bisa? Bisa ya, tetap bisa ya sebenarnya ya. Apalagi sekarang dengan berbasis SIBD ya, SIBD. Nah tentunya harus dikawal oleh ya kalau punya kenalan dewan ya dikawal Pak gitu loh. Nah tetapi tidak harus. Memang kalau saya misalnya saya dapil Tuban Bojonegoro, ya tentunya prioritas saya di Tuban Bojonegoro. Karena kami adalah representasi daripada perwakilan rakyat yang ada di Tuban Bojonegoro yang sudah menyampaikan suaranya ke kami Pak. Nah itu tadi kalau memang itu bisa ajukan ya, tidak harus ke DPRD, bisa langsung ke Satker atau ke UPD, orang perangkat daerah ya, yang terkait ya, apakah ke dinas terkait itu bisa. Memang di provinsi ada program-program masalah kesos, kesehatan sosial ada gitu, itu bisa Pak. Nah, tetapi yang perlu harus sadari terkait masalah serap aspirasi, ya itu sebisa mungkin lewatkan
anggota DPRD yang ada di dapil. Di dapilnya itu lebih cepat lah, lebih dicari, ini ya. gitu. Panjenengan tinggal misalkan di Banyuwangi, siapa anggota DPRD di Banyuwangi, cari mereka. Pasti pasti akan pernah mencoblos nama mereka, cari mereka. Oke. Nah, itu aja. Apalagi untuk kontak person sekarang kan sangat-sangat terbuka ya. Sekarang kan berbasis online ini kan semua identitas anggota DPRD 120 orang itu ada semua. Ada semua ya, lebih mudah untuk kayak saya misalkan. Nah, saya sangat terbuka ya. HP pun saya tidak pernah. Kalau saya kadang-kadang belum bisa langsung menjawab ya karena kesibukan ya. Saya buka, intinya gitu. Jadi silakan kalau ada yang menyampaikan aspirasi di luar dapil silakan. Bisa langsung ke gedung DPRD. Nanti atau enggak mencari anggota DPRD dari dapil, itu lebih memudahkan. Karena itu tadi ada poker-poker memang dialokasikan untuk masing-masing dapil. Gitu. Baik. Pak Freddy, di tahun 2021 lalu sempat juga mengawal program One Village One Product. Apa kabar dengan kondisi sekarang? Jadi gini, One Village One Product ini sebenarnya ide gagasan awal dari Pak Basofi ya, Gerakan Kembali Desa. Nah kebetulan saya kan ada di Komisi Pemerintahan dan Hukum. Apakah saya tidak bisa memikirkan kearifan lokal? Tentunya iya. Ya saya juga mempunyai binaan di Bojonegoro ya, desa wisata. Kemarin juga saya carikan dari APBD Provinsi perangkat untuk gamelan Pelok Serindro. Nah itu kan juga salah satu produk. Nah kemudian produk unggulan yang ada dari daerah itu. Saya pun juga ya mau nggak mau ya saya sering itu saya beli, bahkan saya harus apa istilahnya mamerkan ke teman-teman, ini loh produk toko Bojonegoro ini dari Tuban. Nah ini kan salah satu kan yang harus dilakukan. Memang salah satu sekarang program terkait One Village One Product di mana satu daerah harus punya produk unggulan, itu tetap kita galakkan. Memang ini yang memang menjadi cita-cita kami ya. Pada waktu kami sempat pada waktu ke mana Jepang ya. Jepang kenapa itu bisa maju pesat, saya baru sadar. Di sana memang One Village One Product memang dilakukan. Satu desa ya, dia harus membuat satu produk unggulan. Makanya di perusahaan lembaga lingkungan industri kecil di Jepang itu di Mobe atau daerah Osaka sana itu dia membuat satu kearifan lokal yang ini disuplai untuk proyek besar gitu loh. Intinya gitu. Lah, ini yang sekarang ditiru oleh Jawa Timur, tapi belum bisa jalan maksimal ya. Belum maksimal ya. Nah, tetapi arah ke sana ada. Memang kita harapkan, contohnya gini, nggak usah jauh-jauh Sidoarjo dengan produk kearifan lokalnya adalah kulit. Nah itu sudah satu brandnya Sidoarjo gitu. Terus kemudian di Tuban ya toh. Tuban itu ada namanya produk makanan olahan ikan laut. Nah, itu juga salah satu brandnya dari Tuban, termasuk Bojonegoro. Itu juga ada gitu. Apalagi beberapa perusahaan-perusahaan yang ada di Tuban maupun Bojonegoro itu juga melalui CSR-nya itu salah satunya adalah dalam rangka pembinaan UMKM itu. Oke, artinya One Village One Product ini tidak menghilang ya, tetap ada begitu ya, programnya tetap ada ya. Masih ada ya. Sekarang istilahnya di UMKM itu, Jadi istilahnya One Village One Product, satu desa satu produk unggulan. Betul. Nah ini memang menjadi satu dorongan dari pemerintah provinsi ya, mulai zamannya Pak Basofi, Pak Imam Utomo, Pak Karwo, termasuk Bu Kofifa gitu. Nah ini yang harus kita kawal, dan kami juga berharap kepada perusahaan-perusahaan yang sudah mapan besar-besar itu ya, tentu bisa mendukung intinya gitu. Nah, termasuk salah satu kalau Bojonegoro terkenal dengan namanya hasil bumi yaitu tembakau. Nah, itu kita jaga betul ya. Alhamdulillah sampai sekarang perusahaan rokok itu masih menjadi semacam bapak angkat untuk bina mereka gitu. Ini yang saya lihat. Jadi kualitas tembakau dari Bojonegoro kayak tembakau virgin itu masih
cukup mampu bersaing lah dengan tembakau ya. import itu. Ini masih dibina oleh beberapa perusahaan rokok besar. Oke. Baik. Waktu kita sudah tidak panjang, tapi Pak Freddy 42 tahun bukan waktu yang pendek untuk berkarir di politik begitu ya. Apa keresahan yang Bapak rasakan dalam kondisi sekarang? Terutama juga nanti dikaitkan 2024 kita punya tahun politik. Sekarang mesin-mesin partai sudah mulai dipanasi pelan-pelan, sudah banyak geliat-geliat dilakukan masing-masing partai, berkonsolidasi dan sebagainya. Apa namanya yang masih menjadi keresahan seorang Freddy Purnomo? Jadi gini, politik itu dinamis ya. Jangan kita merasa resah. Saya ini orang yang selalu menghindari resah. Soal perbedaan, persaingan, politik itu orang bilang keras. Ya kalau harapan kami biasa aja lah. Saya ditelikung sama anak-anak muda, disalib muda biasa. Gitu ya. Itu dinamis. Yang penting sekarang adalah kita harus mempunyai ide gagasan ya. Bagaimana kita ini dengan ide gagasan dari partai saya, Partai Golkar, ini terkait menjaga keutuhan negara kesatuan Indonesia. NKRI. Mengisi pembangunan di negara kesatuan Indonesia. Itu aja ide-ide dasar. Ya, intinya gitu. Kita boleh menyampaikan ide-ide dasar atau apa. Soal masalah jabatan ini ibaratkan piramid ya. Ya sudah silakan. Saya pun tidak pernah gila jabatan, tidak pernah gila pangkat ya toh. Semua itu juga saya proses menjadi anggota DPR cukup lama. Baru tahun ke-6 tahun ke-6 ya. Saya baru menjabat. Bayangkan 87 saya caleg, 92 caleg, 97 caleg, 99 caleg, 2004 caleg, 2009 saya baru jadi anggota DPR. Jadi ya, setelah 6 kali pencalonan. Maka saya bilang DPR ini bukan pekerjaan. DPR ini ada amanah, tugas. Nah, tugas apa? Pengabdian kepada bangsa, negara dan rakyat. Itu aja prinsip saya. Soal jabatan buat saya nggak pernah minta jabatan. Bagaimana dengan politik identitas? Nah, terkait politik identitas, tentunya ini harus kita hilangkan ya. Indonesia ini adalah negara yang Bhinneka Tunggal Ika. Makanya pada waktu saya menjabat Ketua Komisi A, saya bangun namanya itu Perda Penguatan Toleransi Kebinekaan. Kenapa saya katakan Bhinneka? Bahwa Indonesia ini adalah Jawa Timur adalah multikultur, Indonesia multikultur. Nah, kultur dari manapun itu adalah kearifan yang sudah turun-temurun dari nenek moyang kita. Makanya jangan sekali-sekali membawa identitas terkait dalam dunia politik. Siapapun sebagai warga Indonesia, dari Sabang sampai Maroke, dari Madura sampai Pacitan, Banyuwangi, itu adalah putra-putra terbaik bangsa Indonesia. Nah, kalau mereka ada kesempatan dalam kancah berpolitik, silakan. Ya, atau misalkan ada teman saya dari Aceh berkarir mulai dari bawah di Jawa Timur, silakan saya berkarir. Teman saya dari Sumatera Utara berkarir dari bawah, silakan. Kita berkompetisi sehat. Makanya saya sepakat pada waktu kami menjabat Ketua Komisi A, ya sebenarnya Jawa Timur sudah lama ya. Istilah Jawa Timur kan dibagi ada empat kelompok ya. Oseng, Banyuwangi, terus Arek itu Surabaya, Malang sekitarnya, Matraman sama Pantura. Itu kan hanya karakteristik membawa watak sendiri ya. Tetapi dalam konteks membangun Jawa Timur, identitas itu kita tanggalkan dulu. Kita adalah sebagai warga Jawa Timur, sebagai Arek Jawa Timur, sebagai warga negara Indonesia, mari kita sama-sama berkompetisi dalam rangka membangun bangsa dan negara ini. Jadi tidak ada politik identitas. Kami sudah sepakat, walaupun Pak Jokowi kemarin menyampaikan kita sudah hilangkan politik identitas. Kami Jawa Timur sudah lama. Intinya gitu. Kita tidak mempersoalkan identitas Jawa Timur. Siapapun silakan, jangan sampai nanti kita yang penting itu guyup berbeda boleh, tetapi mari kita membangun satu kebersamaan. Intinya itu aja. Jawa Timur sebagai barometer apalagi mesti harus Jawa Timur sebagai provinsi multikultur. Multikultur. Nah, makanya kami terbitkan Perda 8 tahun 2018 yaitu tentang penguatan toleransi kemasyarakatan dalam rangka membangun nilai-nilai kebangsaan dan juga nilai-nilai kebhinekaan. Oke. Terima kasih Pak Freddy yang terus mengawal Jawa Timur menjadi provinsi yang multikultur bersama teman-teman di Dewan, tapi tentunya butuh partisipasi kita semua sebagai warga masyarakat ya. Tidak mungkin Pak Freddy dan teman-teman di legislatif saja yang bisa. Baik, kita tutup
perbincangan kita ini dengan saya menggarisbawahi tema anggota Dewan adalah pengabdian. Silakan sebagai closing statement, apa pesan Pak Freddy untuk anak-anak muda yang juga tertarik ingin berkarir menjadi seorang politisi? Jadi sebagai seorang politisi itu adalah pengabdian. Jangan pernah kita berpikir kita akan kaya raya dari politisi. Tetapi politisi adalah pengabdian. Ya, berbuatlah sesuai amanah, sesuai niat kita menjadi seorang politisi, apalagi amanah itu menjadi kita dipercaya oleh masyarakat sebagai calon sampai menjadi anggota DPRD. Ya, amanah ini betul dijaga. Ya, prinsip yang harus kita jaga yaitu apa yang sudah dilakukan oleh founding fathers kita pada waktu itu, menjaga kerukunan keutuhan ya sampai sepanjang masa. Umur kita boleh terbatas, tetapi negara Indonesia tidak akan ada berakhir. Itu yang harus kita jaga. Prinsip perbedaan silakan kita lakukan, tetapi perbedaan itu bukan menjadi satu permusuhan, ya, tetapi perbedaan itu menjadi salah satu tujuan bersama mencapai tujuan Indonesia makmur, Indonesia bahagia, NKRI utuh sebagai kedaulatan negara kita. Termasuk Jawa Timur adalah bagian yang harus kita rawat menjadi wilayah NKRI ini. Intinya itu, Pak. Baik, Dr. Freddy Purnomo SHMH, anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur dari Partai Golkar. Matur nuwun sangat Pak Freddy sudah menginspirasi. Mas Aldi, terima kasih. Mbak terima kasih. Baik. Mudah-mudahan Merkuri terjaya. Amin. Amin. Kita terbuka. Kalau satu ketika nanti mau talk show di gedung DPRD, saya dengan senang hati. Baik. Ya, itu lebih. Terima kasih undangannya. Kita akan perhatikan. Matur nuwun Pak Freddy. Terima kasih Mas Aldi, terima kasih semuanya. Radio Merkuri, terima kasih. Baik. Sahabat Merkuri, sampai di sini saya mengakhiri perbincangan di Rumah Inspirasi bersama Pak Freddy Purnomo dari Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur ya. Dan terima kasih sudah bersama saya dalam program ini. Saya pamit dari Rumah Inspirasi untuk janji ketemu Anda kembali di Rumah Inspirasi dengan tokoh-tokoh yang menginspirasi selanjutnya. Sampai jumpa.